Ya kalau misalnya kalau aku secara pribadi ya, aku sepakat dengan kata-kata Ray tadi sih. Karena aku tuh termasuk yang bukan bener-bener lah. Aku termasuk yang suka baca tentang kiamat. Walaupun aku tidak mempelajari secara ini ya, karena suka baca aja. Cuman kalau mempelajarinya itu aku nanti khawatir terjebak di pemahaman bahwa kita kayak putus asa gitu loh maksudnya. Nah jadi ketika aku ngeliat tuh ada beberapa yang benar-benar relate sekarang. Satu contoh misalnya, kata Rasulullah menjelang hari kiamat tanda-tandanya adalah semakin banyak gempa. Pas pindah ke rumah ini di Bogor ya, itu aku merasa gempa dalam 1 tahun lebih banyak daripada seumur hidupku. Di Bogor. Di Bogor aku udah ngerasa gempa di rumah itu aja 4 atau 5 kali. Bogor kena dulu. 1 tahun. Menariknya adalah, lu tau nggak sekarang, Pak Bogor kena duluan. Jadi gini, menariknya adalah, lu tau nggak di dunia negeri mana yang paling banyak gempa? Jepang, betul kan ya? Itu kan kalau kita cari di Google kan ya. Tapi ternyata 10 tahun terakhir itu paling banyak gempa di Indonesia. Oh iya? Iya serius, ada datanya. 10 tahun terakhir gempa paling banyak di Indonesia kalau nggak salah ya. Yang jelas gempa-gempa semakin banyak. Lalu terus kemudian kata Rasulullah akan terjadi banyak pembunuhan. Jadi artinya nyawa manusia semakin murah gitu maksudnya. Lalu terus kemudian yang lebih ngeri lagi adalah tidak akan datang hari kiamat kata Rasulullah sebelum Sungai Efrat menampakkan emas. Sungai Efrat. Di mana itu? Sungai Efrat sekarang ada di Turki. Turki ya ada, tapi sebagian besar di Irak. Itu ada Sungai Efrat. Jadi, tahun 2025 orang tiba-tiba rame ke Sungai Efrat. Ngambilin emas ya? Karena tahu-tahu muncul emas. Betul. Walaupun pas diambil katanya pirit. Tapi pirit itu biasanya dibilangnya tidak akan jauh dari sumber emas. Dan ketika itu sudah semakin mengering, muncul tadi emasnya. Nah sekarang keringnya udah. Iya. Mulai mengering. Tapi emasnya belum ya? Tapi belum. Tapi emasnya kemarin udah GR emasnya kan dalam bentuk pirit tuh sama kayak emas warnanya. Iya. Dan tapi orang ketika di situ mereka melimbang, mereka juga dapat beberapa kandungan emas. Nah itu artinya sudah mendekati. Bisa dijual? Bisa. Ya kan emas. Makanya orang pada rebutan di sana pada datang. Tapi sebelum ke tanda-tanda yang kesebar gitu, sebenarnya kalau dari Islam ada nggak sistematisnya A sampai Z, misalnya tanda paling pertama deh gitu, yang harusnya muncul itu. Tanda paling pertama kata Rasulullah daripada hari kiamat adalah pengutusanku. Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu diutus, itu sudah tanda hari kiamat karena itu berarti akhir zaman kan. Sudah dimulai akhir zaman. Berarti akhir zaman sudah dimulai dari Rasulullah. Dari Nabi Muhammad. Itu berarti berapa ribu? Tahun 610 berarti ya. Kira-kira 610. 610 berarti udah sekarang sampai sekarang sekitar 1400-an something ya kali. Oke, itu tanda pertama. Tanda pertama. Nah, tanda kedua? Tanda kedua nggak dispecified, tapi Rasul katakan kayak tadi, misalnya ketika banyaknya pembunuhan, lalu terus kemudian waktu berjalan begitu cepat. Jadi seolah-olah kayak kemana aku baru ngeh ya, bukan baru ngeh. Salah satu yang aku paling tertipu adalah hari Jumat memang. Jadi kadang hari Jumat itu aku nggak merasa bahwa itu hari Jumat. Sampai istriku ngomong, Abi nggak pergi ke masjid. Aku udah 11:30, buset. Aku dari tadi ngapain? Karena aku nggak ngerti itu hari Jumat. Karena aku pikir baru kemarin hari Jumat gitu maksudnya. Nah kayak gini aja deh. Dari escape ke escape itu kan dari Ramadan ke Ramadan kan. Kita merasa cepat atau gak sih? Cepat. Tapi kalau yang masalah Jumat mungkin Ustadz gampang lupa gak sih? Jadi itu kayak sifat manusia. faktor kiamatnya Ustaz Felix sudah menua jadi gampang lupa gitu. Iya juga faktor sih. umur juga. Kalau mau bahas seriusnya, riset mengatakan ada beberapa faktor. Faktor pelupa bisa, tapi faktor yang paling besar kata adalah ketika otak kita suka nyekip. Jadi otak kita ada penelitian bahwasanya contoh kayak gini ya. Mereka coba untuk meneliti, dikasih seseorang tuh gambar-gambar di secara sekelebatan lah 0,1 second. Gambar bunga tiba-tiba kelinci. Terus bunga lagi. Padahal waktunya itu sama-sama 0,1 second misalnya. Tapi orang akan melihat, dia persepsi dengan otaknya, dia ngelihat gambar kelinci itu lebih lama daripada gambar bunganya. Persepsinya, dia bilang itu gambar mana yang paling lama ditayangkan, dia pasti bilang satu-satu yang berbeda. Kenapa? Karena otak manusia cenderung skip. Makanya ingetan masa lalu kita lebih kuat daripada ingetan kita di masa tua tentang kejadian-kejadian. Waktu kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau kita masih waktu kecil, kita sama bapak kita pergi kemana, sama ibu kita dimarahin, itu rasanya ingat banget. Tapi begitu ada rutinitas, itu otak skip. Dia skip, memorinya nggak direkam gitu maksudnya. Sampai ada lagi satu peristiwa, yang peristiwa itu kayak
spesial. Nah itu yang menandakan kenapa orang bilang sekarang waktu cepat berlalu ya, salah satunya itu karena rutinity. Tapi ternyata nggak juga. Bahwasanya kalau kita lihat sekarang ya, begitu banyak yang membuat hari itu cepat berlalu. Ya. Nyekrol aja tiba-tiba udah 1 jam. Benar. Gitu kan ya. Tapi Apa lagi? kan Ustadz bilang waktu Pelupa. Nabi Muhammad, ya itu salah satu yang waktu Nabi Muhammad turun diutus itu udah tanda-tanda mau kiamat. Betul. Berarti tanda-tanda ini semua harusnya udah terjadi waktu tahun 600 itu. Soalnya Enggak. kan perang pembunuhan itu kan juga udah terjadi di 600. Benar sekali. Itu Benar good sekali. question. Jadi kayak cocok logi gitu gak sih? Nah betul, itu betul. Karena ketika orang bilang emang zaman dulu gak ada pembunuhan nih misalnya. Bahkan pembunuhan zaman dulu lebih parah daripada zaman sekarang. Tapi ternyata yang Rasul katakan bukan hanya pembunuhan. Tapi pembunuhan yang bersifat fitnah. Oh. Artinya memang zaman dulu ada. Tapi zaman sekarang karena pembunuhan bersifat fitnah ini artinya bisa jadi genosida. Nah, walaupun mungkin dulu terjadi tapi kan tidak terpublish kan. Tapi zaman sekarang jadi terpublish gitu maksudnya. Alasan pembunuhannya. Alasan pembunuhan atau pembunuhannya sendiri dan segala macamnya. Tapi dulu lebih banyak serial killer daripada tahun sekarang. Betul. Nah itu dia. Tapi nggak terpublish. Makanya aku bilang gini, kalau zaman dulu dikatakan ya bahwasanya kayak terjadi orang-orang yang menipu orang lain secara besar-besaran dan segala macam. Zaman dulu nggak mungkin karena memang informasinya terbatas. Iya. Jadi ketika pun banyak yang melakukan kejahatan, kayak yang lu bilang tadi, orang nggak terpublish kejahatan itu. Tapi sekarang orang melakukan satu kejahatan tetap publish di mana-mana. Oh jadi lebih. Betul. Gini Fer, kalau serial killer zaman dulu kan, orang kan akses keamanan juga kan gak kayak sekarang kan. Yeah. Jadi bunuh gampang kan. Nah sekarang kan orang untuk menjadi serial killer kayak gitu lebih susah. sulit. Karena lu baru bunuh 1 orang udah dicari. Nah tapi ketika ada orang yang bisa, orang atau negara atau apalah yang bisa ngebunuh banyak orang sekaligus di zaman sekarang, itu berarti kan Fitnah materi banget. fitnah mereka lebih hebat. Iya. Dan juga ketika dikatakan misalnya salah satu ciri kiamat misalnya adalah ketika orang-orang tanpa malu untuk melakukan zina di muka umum. Zina ini selingkuh ya? Bukan hanya selingkuh. Bukan hanya selingkuh. Dan aku melihat itu difasilitasi banget sama media sosial. Iya. Artinya ketika kata-kata nggak malu itu karena contoh kayak gini ya. Zaman aku dulu, aku lahir tahun 80-an ya. Aku ngelihat pornografi itu susah banget. Aku nyari pornografi zaman dulu itu kalau nggak di CD laserdisc tapi bukan CD biasa atau laserdisc yang Yang segede gede, ini nih. yang gede. Yang gede banget laserdisc itu pun mengandung cuma beberapa pornografi, paling cuma mohon maaf buka baju dan segala macam. Tapi sampai mohon maaf ya bersetubuh tuh jarang banget. Gitu maksudnya. Terus aku carinya dari mana lagi? Dari cerita dewasa kayak gitu. Jadi ketika kita baca tahu kan ya buku-buku cerita dewasa. Ketika aku pulang, aku dalam keadaan basah kuyup. Nah, karena betul. hujan. Kayak gitu-gitu. Tante Erni tiba-tiba Kalau zaman gue zaman 3GP sih. Lu dari GP. Iya, zaman gue zaman Kalau gua 3GP. stensil gua ngalamin gua. Itu namanya stensil. Stensil gua ngalamin. Jadi bayangin lu ya, orang mau buat porno tuh susah banget, Fer. Karena di zamanku aku nggak tahu kenapa orang bisa hamil. Serius. Karena aku nggak tahu, aku Iya, nggak Indonesia sex ed tuh emang Iya, punya, dulu ada gitu. edukasinya. Bahkan ya di zaman dulu, lu tau nggak orang-orang menyebut buku porno tuh seperti apa? Buku porno adalah ketika pelajaran biologi terus ada kelamin Oh iya lagi. Iya. Iya lagi gue pas sekolah. kelamin perempuan. Nah sekarang itu ya orang-orang kayak berzina tuh kayak free aja gitu maksudnya. Artinya mereka tanpa malu, mereka lagi contoh misalnya kayak lu tau nggak sih orang-orang zaman sekarang buat konten kayak apa? Iya. Mereka buat konten-konten mohon maaf porno banget Iya. dan itu mereka merasa proud untuk itu gitu maksudnya. Nah itu salah satu tanda kiamat juga. Tapi gua ada pertanyaan, kita balik mundur ya. Ya. Apa tujuannya kiamat diceritakan atau di apa ya namanya? Diprediksi. Kenapa harus ada kiamat itu? Bagus banget. Aku baca satu penelitian lagi tentang bagaimana game mempengaruhi generasi. Dan berbahagialah kita yang masih punya game zaman dulu di PS1, PS2 dan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang bilang begini, yang neliti game ini ya, game zaman sekarang sama game zaman dulu itu berbeda jauh. Maka karakter orang-orangnya juga berbeda jauh. Dan salah satu yang paling beda jauh gamenya adalah game zaman sekarang gak ada endingnya. Iya, zaman sekarang kan lu main PUBG, main ML kan Gak ada endingnya. Nah, termasuk story games tuh kebanyakan Iya. dibikin floating. Benar. Floating. Kalau Dan dulu gak tuh ada langsung abis gitu. Ya, zaman dulu ada namanya Big Boss. Ada namanya final boss. Zaman sekarang nggak ada. Karena game zaman sekarang dibuat untuk media sosial. Untuk orang berinteraksi satu sama lain. Orang main Roblox itu bukan nyari ujungnya, Iya, nyari pertemanan. nyari pertemanannya. Nah, game zaman dulu beda. Game zaman dulu adalah bagian daripada entertainment. Dan kita kalau misalnya kita nggak bareng-bareng sama orang, kita nggak bisa main. Zaman sekarang kita sendiri bisa main loh. Maksudnya sendiri di rumah bisa gabung jadi satu ini. Nah,
memiliki ending ini penting banget. Karena begitu orang memiliki ending, dia ngerti bahwasanya dia punya keterbatasan dan keterbatasan itu yang menghasilkan usaha, efforts. Cuma balik lagi ke pertanyaan fundamentalnya, berarti kan Allah menciptakan semua ini, kasih kita kebebasan berpikir, kasih Betul. semua gitu. Tapi dia dari awal tahu ada endingnya. Betul. Menciptakan untuk dimusnahkan, analoginya kayak gitu kan. Bahkan itu termasuk salah satu keimanan kan, iman pada hari akhir. Itu ada. Rukun iman kan terakhir iman kepada hari kiamat. Iya, artinya kalau ada orang misalnya ya, ketika dia berpikir tentang hari kiamat, itu harusnya membuat dia untuk dalam tanda kutip memiliki keterbatasan dan mau untuk berpikir. Aku kemarin gini, aku mikir ya, apa sih yang membuat orang punya insentif untuk melakukan sesuatu? Salah satu insentif paling besar dalam bisnis ya, waktu itu kita juga pelajari kan, ada time limit. Iya. Ya kan ya. Pembelian sampai hari ini akan mendapatkan ini. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada ini, mohon maaf ini nggak early bird lagi. Itu salah satu membuat orang punya insentif untuk segera melakukan sesuatu. Nah maka berpikir menurutku juga perlu insentif. Anehnya adalah kita akan lebih cepat menghasilkan solusi kalau kita tahu benar-benar waktunya terbatas. Iya sih. Iya itu benar. Iya. Tapi boleh nggak cerita yang seremnya? Ini kayak, Lu mau ditakut-takuti intinya kan? Lu pengen kayak masih, ya Oke, orang nggak tahu malu, banyak pembunuhan, oke. Mengenai Tapi sesuatu yang menakutkan ya. apa yang serem? Apa yang menakutkan ya? Oke, aku coba gini. Kemarin aku aku repost satu kejadian, ada orang Gaza, dia bersembunyi di balik meja, dia ngevideoin apa yang terjadi di luar di malam hari di daerah dia. Itu duar. Bagi kita mungkin tuh udah kayak another film ya. Tapi aku bisa relate banget. Aku selama ini contohnya misalnya baca ayat Al-Quran misalnya ketika Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman dengan mengatakan bahwasanya nanti kalian akan merasa ngeri banget ketika kalian dalam kegelapan, kalian nggak bisa jalan kecuali ketika ada petir, kalian ngeri dengan petir sampai kalian mau masukin jempol kalian sampai ke dalam kuping karena rasa takut itu. Lalu terus kemudian kalian merasa putus asa, kalian takut sama petir, tapi kalian perlu petir untuk jalan. Kalau misalnya petirnya nggak ada, kalian nggak bisa jalan, petirnya ada, kalian bisa melangkah. Dan ketakutan itu benar-benar menguasai kalian. Aku pikir itu kayak overrated sih. Maksudnya aku nggak ngerti seperti apa ketakutan itu sampai aku ngalamin sendiri di rumah ini. Oh ya? Jadi ketika di rumah ini ada pernah satu waktu itu benar-benar petir Bogor tuh ngeri banget. Dan waktu itu ketika petir itu mati lampu semuanya. Jadi benar-benar mati lampu, konser mati lampu, bayangin. Aku langsung khawatir anak istriku dong. Dan waktu itu baru pindah bro. Artinya baru pindah kita nggak banyak hal yang belum jadi gitu maksudnya. Ada yang belum ditutup dan segala macam. Aku pulang dari situ itu hujannya, itu payung nggak ada gunanya. Aku pakai payung juga tetap aja basah semua. Itu kapan ya? Pas awal-awal banget. Dan gelap banget. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. Gelap banget. Lama banget. Gelap. Iya. Nah ketika itu aku jalan ke rumah itu terus takut banget tuh. Sambar petir di mana-mana terus maksudnya ada petir menyambar di mana-mana, aku harus pulang ke rumah walaupun cuma dekat doang. Tapi aku ngerti jadi kayak gini rasanya takut ya maksudnya. Ketika ngeliat itu seperti apa. Artinya gini, takut itu baru akan dirasa kalau itu ngancam nyawa kita. Tapi kalau diceritain tentang hari kiamat, aku yakin orang-orang biasa aja sampai dia ngerti kalau itu relate bener-bener kalau dia kena ini dia bakal mati. Dalam kasus-kasus seperti itu jadi ngeri banget sih. Paham gak maksudnya? Nah dari sini aku baru cerita. Allah bilang, tapi ya balik lagi ya, kalau kita cuma bayangin pasti kita gak takut. Allah bilang idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat besar sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kalian akan melihat bumi mengeluarkan isinya. Itu biasa aja kan. Tapi Ngeluarin isinya maksudnya ngeluarin kemana? lahar. Itu muncrat Gunung meletus kan keluar. Tapi cuma untuk daerah sana doang kan? bukan semuanya. Bumi. 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 Enggak disebutnya bukan bumi daerah sana mengeluarkan isinya. Enggak, bumi. Bumi udah bumi. Betul. Dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi di bumi di Tahun zaman berapa? The Great Dying. Tahun berapa? Great Dying itu sekitar 160 juta tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu waktu itu sebelum kiamat juga itu ya. sebelum Dinosaurus. sebelum dinosaurus. Itu mengakibatkan 90 berapa persen? 90 lebih 90. Kok ada yang nyatet? Orang meneliti. Iya, Jadi tiba-tiba di bumi ini mereka neliti lapisan-lapisan bumi, tiba-tiba satu masa tiba-tiba hilang. Nggak ada kehidupan. Jadi dari nol lagi evolusi itu berjalan. Jadi bumi tuh sepanjang sejarahnya udah pernah ngalamin 5 kali kiamat massal. Iya. Nah,
Kita yang ketemu nih. Aku cek ya. Kiamatnya Loh, tapi kiamat kenapa bisa berulang? Sebenarnya kan kalau dari Islam Iya, dulu kiamat kan tuh kecil. Itu enggak kiamat kecil. Kiamat kan ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ya. Gimana? Kiamat Kuburos. tuh ada kubro, ada sugro. Oke. Gimana Ada tuh kiamat penjelasannya? kecil, ada kiamat besar. Iya. Nah, the great dying segala macam tuh walaupun ngilangin 90% ya, masuknya masih kiamat kecil. Karena tetap ada yang tersisa, akhirnya ada kehidupan lagi kan. Kiamat Iya. besar adalah kiamat yang benar-benar terakhir, yang cuma Betul. terjadi sekali. Sekali Yang terus nggak bakal ada nggak kehidupan bakal ada lagi. dunia lagi, semua udah ke akhirat semua. berarti yang nanti bakal terjadi kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat besar. Tahu dari? Tahu dari Al-Quran. Oh, kiamat kecilnya udah terakhir waktu Banyak. Banyak kiamat kecil tuh banyak. Banyak. itu. Kiamat kecil yang tuh apa paling aja? yang paling terakhir adalah punahnya dinosaurus. Oh, itu kiamat kecil. Iya. Iya, kiamat Karena kan kecil. itu Masih jadi ada gini, yang hidup ya, bumi itu mencatat bumi itu mencatat kepunahan massal tuh 5 kali. Salah satu the great dying tadi yang paling besar itu minus 252 juta tahun yang lalu. 252 bukan 160 ya. 160 tuh yang ini ya, yang kepunahan Triasik ya. Triasik iya, kalau kepunahan dino yang Cretaceous tuh 65 juta tahun yang lalu. Nah, jadi artinya itu banyak banget yang punah. Nah, salah satu yang parah itu. Nah, untuk the great dying itu kondisinya adalah bayangin lu, ada lubang di bumi sebesar Eropa. Munceratin seluruh laharnya. Itulah yang menyebabkan 90% mati. Tapi kalau dulu-dulu tuh kiamatnya diciptain Allah atau bukan? Tentu saja atas izin Allah. Semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Enggak, dulu kan nggak ada manusia kan. Nggak ada manusia. Nggak ada Nabi Muhammad kan. Nggak ada. Gak usah Nabi Muhammad, Nabi Adam pun belum ada. Iya. Nah, terus makanya kiamat diciptakan buat Nah, itu untuk memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang berawal pasti berakhir. nggak maksudku kiamat zaman dulu kan ngancurin apa? Nah, ngancurin bumi tadi. Hancurin bumi. Nggak, maksudnya dan nggak ada makhluk manusia. hidupnya. Nggak ada. Nggak ada. Aku cuma pengen ngasih tahu lu bahwa Iya. kan tadi ketika bumi mengeluarkan isinya itu pernah terjadi ketika di the great dying itu. Oh. Tapi ini takutnya pemahaman orang terhadap kiamat Iya. kan menunjukkan akhir. Iya. Harapannya adalah orang lebih karena tahu akhirnya dia akan lebih Jadi berusaha. do Ya their best lah ya. Do their best gitu. Iya, kan. betul. Tapi kalau sejarahnya oke, ini kiamat gitu. Mereka nggak benar-benar tahu akhirnya itu kapan. Gitu. Betul. Kenapa Al-Quran atau Islam nggak kayak benar-benar mempertegas aja gitu akhirnya kapan? Oke, kalau ada Islam mempertegas akhirnya kapan, kita udah tahu hasilnya kayak apa. Hasilnya adalah ada orang-orang yang ketika dia merasa dia masih jauh, dia bilang udah nggak ada masalah. Contohnya misalnya kayak gini ya, kiamat tahun 2300, oh gue udah mati sebelum itu. Iya, santai aja. Santai aja. Tapi kalau misalnya ada, tapi menarik Rasul ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasul mengatakan bahwa saya antara pengutusanku dengan kiamat seperti ini. Jadi artinya benar-benar Dekat lah. berdekatan, maksudnya nyambung. Nah para sahabat udah khawatir banget. Dan kita harus ingat bahwasanya selain daripada kiamat tadi bentuk dunia itu habis, kita punya kiamat kita sendiri. Kiamat diri kita itu adalah kematian itu. Sebenarnya nggak ada bedanya sih sebenarnya. Nah kematian itu kalau untuk menyadarkan level individu, harusnya kiamat itu menyadarkan level peradaban. Bahwa peradaban ini akan berakhir semuanya. Artinya ya selama masih ada waktu, ayo kerjain yang benar-benar worth bagi kita. Karena ingat ya, semua orang sudah bilang, begitu kita mau mati, kita pasti langsung sadar apa yang paling penting dalam hidup kita. Itu benar. Dan lu pernah near death experience gak? Near death experience tapi masih belum ya pas kecil banget. Pas kecil banget ya. Masih Tapi belum. Semua orang pernah gak sih? Gue pernah banget gue. Gue kecelakaan juga pernah. Nah, iya. Near death experience. Dan akhirnya gue tahu apa yang paling penting dalam hidup gue. Iya. Makanya gue nggak pernah distract setelah itu. Tapi menurut Ustadz Koi juga ada kemungkinan nggak? Nambahin, gue nambahin. Ada kemungkinan nggak kiamat besar terjadi di lifetime kita? Itu sih masalahnya. Nanti coba nonton sepulang sekolah ya. Episode kiamat juga ya. Episode kiamat. Episode kiamat juga. Terus terang aku nggak pernah lebih takut daripada sekarang sih. Karena terlalu banyak kesamaannya gitu maksudnya. Aku ngeri banget bahwasanya aku bahkan mikir jangan-jangan Dajjal udah keluar cuma belum debut dia. Nah itu sebenarnya salah satu pendapatan internal kita. Iya. Soalnya selama ini kan kita mikiran Dajjal mungkin bentuk manusia yang kelihatan gitu. Betul. Dajjal tuh esensinya adalah membelokkan kebenaran kan. Surga Betul. neraka Iya, itu tuh betul. surga gitu Iya, kan. iya. Siapa yang paling jago menguasai pikiran tanpa sadar dia dikuasai? Sistem AI. Mungkin nggak? Karena modernisasi, karena waktu itu Iya. belum ada pelafalan ya kan. Apa itu Dajjal? Dajjal menurutku bukan AI, tapi Ya'juj dan Ma'juj bisa jadi AI.
Wow. Karena kalau Dajjal kan udah fix manusia kan. Iya. Itu udah fix manusia? Dajjal enggak sih? Dajjal aku sedikit tambahin. Dajjal itu ada perbedaan pendapat juga di ulama. Ada yang bilang fisik, ada yang bilang non fisik. Tapi benar Imam Koi bahwasanya ulama-ulama kebanyakan berkata itu manusia. Oke. Gitu. Karena memang dikatakan oleh Rasulullah dia adalah makhluk Allah dan dari hadis-hadis kan memang manusia dia. Gitu. Walaupun masih ada kemungkinan bahwa itu bukan manusia. Ada kemungkinan. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj lebih banyak lagi kemungkinannya. Dan terutama ada yang bilang bahwa itu sistem, ada yang bilang itu adalah AI juga. Tapi balik lagi kenapa kemiripannya semirip itu sampai sekarang takut? Kitanya? Iya, Ustaz Felix takut. Tadi kan sempat ada statement bahkan takut soalnya kemiripan itu banyak banget sekarang. Iya. Ada satu hal yang menjadi common pemahaman antara kita dan orang-orang Kristen. Bahwasanya kedatangan Yesus itu penanda Dajjal itu mau dibunuh. Nah, dan Yesus tidak akan datang sebelum Baitul Maqdis itu damai. Dan sekarang bicara Baitul Maqdis bukan cuma Palestina ya, tapi juga Suriah. Nah sekarang Suriah tuh udah damai nih. Jadi Suriah dulu kan dikuasain diktator yang parah banget, namanya Bashar al-Assad. Nah tahun lalu beliau kan digulingkan. 2 tahun yang lalu berarti 2024 ya? Iya, sekarang 2026 ya. Digulingkan, kabur kan. Ke Rusia. Jadi gamer. Sumpah jadi gamer sekarang. Serius? Iya, jadi gamer. Lucu banget gitu. Diktator yang dia tuh punya penjara namanya penjara Setna. Ngeri banget. Itu isinya gila. Tempat nyiksa manusia semua di situ. Nah, diktator sekuat itu, sesadis itu, sebrutal itu tiba-tiba bisa digulingkan sama pasukan pemberontak. Itu kan gak mungkin kan? Iya. Tapi itu kejadian di 2024 dan akhirnya sekarang Suriah walaupun ada serangan-serangan dari US segala macam ya, cuma secara internal mereka damai. Tidak pernah sedamai ini. Dan bahkan sudah diakui sama Amerika kan mereka. Diundang pergi ke Pentagon. Baitul Maqdis itu berarti Suriah, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina itu semua nama Baitul Maqdis. Oke, Itu jadi mereka semua ada pertengkarannya. Dulu bukan pertengkaran lagi, parah banget. Jadi daerah itu senantiasa bergejolak. 12 tahun terakhir bergejolak banget. Ini baru damai di tahun 2024 akhir. Itu baru damai dan Rasulullah bilang begitu. Lihat ke arah Syam. Di situ akan terjadi besar-besaran fitnah kata Rasulullah. Lalu nanti akan jadi damai. Dan deskripsi yang sudah diberikan itu kok persis dengan yang sekarang. Yang ini jumlah pasukan. Jumlah pasukan. Rasul ditanya, Rasul ngomong jumlah pasukannya ketika mereka mereka menang itu adalah kalau dikit 12.000, kalau banyak 15.000. Ketika diwawancarai 13 sampai 14.000. Yang pemimpin pemberontaknya ditanya pasukannya berapa? 13.000, 14.000. Ya, ini mungkin kalau pemimpin pemberontak agak sedikit ini ya. Mungkin bukan pemimpin pemberontak kayak resistance. Pasukan revolusi kalau di One Piece. Betul, pasukan revolusi. Itu 13 sampai 14.000. Nah. berarti sisa Palestina aja nih. Apa yang lain? Betul. Sisa Palestina aja. Yang masih ribut maksud lu ya? Iya. Nah tapi yang Ustadz bilang yang 13.000 sampai 14.000 tuh mungkin aja kan dia cocok logi. Dia kan baca Al-Quran juga Betul. kan pasti kan. Bukan Al-Quran, Islam hadis. kan? Hadis. Dia Islam. Betul, Islam. Iya, takutnya dia mencocok logi kayak Iya. Sujon ya manusia. Enggak, tapi dia tapi dia bagus. Bisa jadi gak sih? Bisa Soalnya jadi, benar kayak bisa jadi. semua hal. I mean kayak sekarang pornografi pun yang cewek-cewek tampil di media sosial itu zaman dulu kayak juga deh. Kayak zaman dulu kayak Tapi ada nggak majalah. semasif sekarang. Enggak, tapi Benar. bahkan di majalah juga kan. Benar. Majalah Playboy. Populer. Terus majalah apa. Iya. Dia ingetnya gitu karena dia baru nonton dokumenter Playboy. Iya. Iya maksudnya kayak sama benernya, cuman beda di digitalnya aja. Iya. Beda hasil Tapi kerusakannya. Beda sih. Beda. Sekarang tuh lebih level sekarang normalisasinya gini, beda Lu menurut mau butuh duit nih, lu nggak perlu audisi Playboy. Iya. Lu tinggal bikin sosmed, OnlyFans tinggal lu. bikin OnlyFans, udah lu jadi menyalurkan pornografi lu sendiri tanpa perlu agensi. Dan hasilnya lebih masif, Fer. Iya, kalau dulu nggak sesulit itu. Kalau dulu sesulit itu nggak segampang itu. Oh maksudnya tanda kiamat itu kalau misalnya hal-hal kayak gitu digampangkan. Iya, Dimudahkan. pornografi dimudahkan dan orang-orang jadi nggak ada malu. Poinnya adalah karakter orang berubah. Tapi mungkin aja di waktu itu majalah itu udah termasuk yang paling mudah. Betul. Iya. Nah, Jadi kita kayak tiap pemikiran tiap zaman kan harusnya kayak sama aja gitu loh. Itu dia tuh. Jadi apakah itu karena cocok logi doang? Nah, berarti ada 2 cocok logi yang kita bahas ya. Kalau cocok logi yang pertama adalah sebenarnya karakternya yang berubah sebenarnya. Kalau pornografinya memang sudah ada dan masif. Iya. Dan setiap waktu akan bertambah masif. Tapi kerusakannya lebih parah zaman sekarang. Dan sebenarnya kerusakan zaman besok akan lebih parah lagi daripada zaman sekarang sebenarnya. Nah, itu yang cocok logi pertama. Cocok logi yang kedua soal jumlah pasukan tadi, aku berharap itu salah.
Aku berharap itu cocok logi. Kenapa? Salah ngitung. Iya, aku berharap itu salah ngitung. Karena aku nggak siap terus terang. Iya. Tapi masalahnya adalah apa? Kenapa Suriah? Karena kalau orang Muslim meyakini Yesus bukan hanya turun. Orang Muslim meyakini turunnya di Suriah. Oh, katanya di Gunung Tur. Gunung Tur nanti. Gunung nanti Tur beda. ketika udah turun, beliau membawa umat-umat yang tersisa ke Gunung Tur, bukan iya. turunnya di Gunung Tur. Katanya lu mau ikut. Awalnya tapi di Suriah dulu. Di Mesir jauh. Lah, kok mikirin jauh? Kalau yang lain sama Dajjal lu gimana? Iya. Emang naik apa ke sana? Kan banyak pesawat. Lah kan udah kiamat gak ada yang Belum enggak. Oh, di Gunung Tur tuh belum kiamat. Betul. Belum. Nah. Oh. Nih, coba ya. Kata Rasul Dajjal itu nanti kita bahas Dajjal lagi ya. Iya. Dajjal itu kata Rasul gerakannya seperti angin. Dia bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang cepat sekali. Gerakan seperti angin berarti dia naik apa? Pesawat. Betul. Berarti zaman dulu ketika Rasul ngomong itu orang bingung gimana caranya naik angin. Oh. Sekarang orang udah kebayang kan naik angin kan. Zaman dulu orang nggak kebayang kan bagaimana pornografi masif tadi dalam bentuk orang-orang nggak tahu malu dan masif gitu maksudnya. Sehingga kata Rasulullah ketika ada orang berzina di pinggir jalan, saking mudahnya orang berzina di pinggir jalan, orang ngelihat ada orang berzina di pinggir jalan, orang bilang udah jangan urus dia, urusan sendiri aja. Jadi ada orang ketika ngeliat kemaksiatan nggak berani negur karena takut ngurusin urusan orang lain saking parahnya. Jadi kayak dia sendiri yang aneh gitu maksudnya. Nah kalau balik lagi ke sana, aku berharap sih itu salah sih karena di dalam Islam Yesus akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus. Itu di Suriah. Damaskus itu Suriah, Syam. Arah timur ya. Berarti milestone pertama yang bener-bener jadi kayak tanda mati lah untuk kiamat itu Iya. munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal ya itu serius berarti. Itu udah serius banget. Ya. Habis itu turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Yajuj Majuj keluar merusak Betul. bumi, Betul. jumlahnya masif. Terus ada masa damai singkat. Ya. Dunia tenang, adil, makmur di zaman Nabi Isa. Ya itu setelah Dajjal Selesai. Yajuj Majuj dibasmi, itu damai. Oh, Dajjal dulu apa Yajuj Majuj dulu yang dibahas? Dajjal dulu. Dajjal dulu baru Yajuj. Ya itu. Yajus Majus tuh apa? Ya Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang masih misteri. Kalau mau tahu tonton. Tonton episode 1 Learning by Fasting. Episode 1 Learning by Fasting. Enggak, jelasin Us. Oke. Ustadz Koya ya, Ustadz Koya. Yajuj Majuj. Imam. Enggak, aku takut dia salah, Ya. Ustad. Oke. Ya kalau gampangnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua suku yang disebut juga dalam Bible. Namanya Gog dan Magog kalau di Bible. Oh. Oh, lu tahu. Pernah dengar. Pernah dengar ya? Dan Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj ini membuat kerusakan di atas muka bumi. Kerusakannya parah banget. Jumlahnya banyak banget. Saking banyaknya kata Rasulullah di antara 1000 manusia dia 999-nya. Dia ngerusak bumi, contoh buang sampah. Sembarangan. Lebih tepatnya deforestasi kali ya. Kalau itu mah udah ada. Iya, maksudnya ngerusak bumi itu apa? Oke. Dia pergi ke tempat manapun dan bunuhin orang. Pokoknya semua dosa yang ada Iya. di dunia dilakukan sama dia dan memancing orang untuk melakukan dosa. Dan kalau sudah bunuh orang pasti juga raping. Dia manusia. Dia manusia. Yajuj Majuj manusia? Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Manusia Dua dari orang. Dua kelompok. Dua kelompok. Dua Itu kelompok suku ya? gitu. Iya. Tahu dari Nama kita tahu kelompoknya. dari mana kalau seandainya itu adalah manusia. Ada satu hadis walaupun hadisnya tidak sampai derajat yang tinggi ya. Dibilang begini, Nabi Adam itu lagi diajak ngobrol sama Allah. Lalu dibilang nanti keturunanmu Adam di antara 1999-nya masuk neraka. Kasihan Nangis dong Adam. Iya. Lah kok banyak banget. Ya bayangin aja kalau sekarang ada 1 miliar orang berapa yang masuk neraka dong. Dia nangis dong. Tapi terus kemudian dibilang sama dari Allah 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj itu. Berarti kalau Berarti keturunan Adam itu. betul. Semuanya turun Semua itu keturunan Adam. Berarti manusia. Oh, masih nandain manusia. Betul. Bentar, berarti tuh Yesus Majus ini sekarang ada di mana? Nah, kita belum tahu karena ulama masih mikir tapi Rasul ngasih kita ciri-cirinya. Satu, mereka adalah orang yang akan turun dari tempat yang tinggi. Oke. Yang Kalau di kedua, peta, tinggi di mana? Tinggi di mana? Aku mikirnya langit. Langit itu Aku kira asal kayak turunnya. alien gitu, iya. Ini Kayak gini. Bisa jadi nggak? Mungkin nggak? Manusia. Oh Enggak, manusia. Ini peta nih, Peta ada utara, barat, timur, selatan. Oh, Tinggi dari apa? gunung. Dari gunung, bagus. Benar. Ya. Dia Bagus. loncat ke Karena bawah. karena
Kan udah Lu teknologi memang paras harus itu. satu sih. Lu memang harus satu kalimat dulu sih. Kalau lu udah kalimatnya lanjut lagi lu jadi ngaco sih. Enggak, maksudnya saya usah cuma ngasih kata-kata orang dari langit. Bukan dari langit, dari Enggak. Itu dari kata lu. atas, iya. Dari utara. Dari Mereka utara. ada orang-orang dari utara, Dan bukan utara dari kan- gunung. Utara kan Dari gunung semua tuh. Iya. Oh, utara gunung. Utara tuh Iya. daerah mana? Daerah Mongolia. Banyak. Momongo, Viking, Siberia, Viking, Hungaria. Nordik itu juga utara. Semua Oke. Nordik itu utara. North katanya North utara kan. Nordik artinya utara. Northman itu utara. Normandy itu utara. Eropa semua itu utara. Jumlahnya? Cina itu utara. Jumlahnya? Jumlahnya banyak banget. Nah makanya orang kalau nggak mau mikir dia bilang itu Cina tuh.